Jaehook membagikan video Jin yang belum pernah dilihat sebelum pendaftarannya. Meskipun tahun 2022 diisi dengan beberapa momen BTS yang ikonik, salah satu masa tersulit adalah ketika Jin menjadi anggota pertama grup yang mendaftar untuk wajib militernya. Meski terlihat sangat tampan, itu masih merupakan waktu yang emosional. Tentu saja, meski ARMY emosional, akan lebih buruk bagi anggota BTS untuk mengucapkan selamat tinggal kepada anggota tertua mereka. Secara khusus, saat foto bersama para anggota dirilis itu sangat emosional. Meskipun ada pembaruan melalui militer, para anggota juga telah memberi penggemar beberapa konten tentang Jin. Sehingga ARMY tidak terlalu merindukannya. Baru-baru ini, Jaehook mendapat perhatian karena video throwback-nya yang membuat ARMY emosional. Pada tanggal 5 Desember, Jaehook membagikan beberapa foto dan video dari hal-hal yang terjadi tahun 2022, termasuk aktivitas dan fotonya bersama anggota lain. Kalau ARMY lolos ke salah satu pengambilan gambar terakhir, itu adalah video Jin dari sesi syuting terakhirnya sebelum dia harus mendaftar. Dalam video itu, saat Jin sedang berterima kasih dengan staf, Jaehook ada di sana menyemangati Hyungnya, berteriak, "Jin Hyung!" Jaehook berteriak tentang bagaimana ini adalah syuting terakhir Jin dan bahwa sudah waktunya baginya untuk mendaftar, menambahkan, "Jin Hyung kami masuk sekarang." Sementara orang lain yang tidak ikut syuting menambahkan bahwa Jin seharusnya menangis, anggota tertua grup tidak dapat berhenti berterima kasih kepada semua orang atas kerja keras mereka setelah menambahkan selesai. Sementara kamera beralih ke Jaehook dan Jin bersamaan. Tapi, itu bukan pertama kalinya Jaehook membuat ARMY merasa emosional dengan memperbarui konten Jin yang serius. Setelah penampilan di The Clark New Year's Rocking Eve, Jaehook melakukan siaran langsung khusus. Salah satu peristiwa penting yang dia daftarkan dari tahun sebelumnya adalah tentang wajib militer Jin. Jaehook mengungkapkan bahwa dia baru-baru ini menerima panggilan telepon dari Jin dan dapat berbicara dengannya. Sebenarnya kemarin tanggal 31, aku mendapat telepon dari Jin tepat sebelum aku pergi tidur, kata Jaehook. Dia kemudian mengungkapkan bahwa percakapan mereka dimulai dengan kesalahpahaman yang lucu. "Jaehook," katanya, "Hyung, bagaimana kabarmu?" tanya aku. Dia menjawab, "Jawab panggilanku," dan aku berkata, "Aku tidak tahu nomor ini," kata Jaehook. Keduanya bolak-balik menyebut satu sama lain dengan penuh kasih sebagai Jaehook dan Hyung. Seperti yang diceritakan Jaehook, ARMY dengan cepat melihat betapa dia merindukan Jin dan sang idola menambahkan betapa terhiburnya dia setelah mendengar Jin. "Aku merasa terhibur di dalam hati ketika aku mendengar suaranya dan itu mengingatkanku pada saat-saat aku menghabiskan waktu bersama Jin. Jadi itu sangat menyenangkan," kata Jaehook. Tentu saja kepergian Jin akan sangat berat bagi para anggota, tapi grup ini selalu ada untuk mengabari penggemar tentang Jin dan memastikan mereka tidak terlalu merindukannya. Yang kedua, No Chill New Year's, reaksi ARMY terhadap ucapan RM. Sejak para anggota membuka akun Instagram masing-masing, RM sering membagikan rutinitas latihannya yang ditulis di papan tulis. Terkadang dia menceritakan pesan untuk ARMY seperti selamat Natal di bawahnya. Saat kita memasuki tahun 2023, RM menyampaikan salam tahun baru dengan postingan latihannya. RM mengunggah rutinitas latihannya yang tertulis di papan tulis seperti biasa. Kali ini sapaannya cukup berani, dia menulis, "Happy New Year." Tentu saja kita sudah mendengar makian RM sebelumnya, terutama di beberapa musik solo. Tetap saja bisa dianggap pemberontak kalau seorang idola K-pop menggunakan kata-kata itu, jadi RM jarang menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, meski postingannya pasti punya energi yang sama dalam video ikonik. ARMY menyadari bahwa postingan RM tidak biasa, dia jelas kesal dan menyuarakannya. Jadi tak lama setelah postingan RM, ARMY membuat trending kesal di Twitter. Untuk konteksnya, pada 5 Januari, beberapa media Korea melaporkan tentang kunjungan RM ke kuil Hweomsa di Gunung Jirisan. Dia bahkan telah membagikan beberapa foto di Instagram yang telah dikaitkan dengan biksu kepala kuil berbicara kepada media. Mempertimbangkan RM telah pergi kepadanya secara rahasia hanya untuk privasinya diserbu dan dipublikasi, itu mengkhawatirkan. RM menulis, "Aku berterima kasih atas waktu yang dihabiskan di sana, tapi tidak mengharapkan artikel tentang itu." Media melaporkan RM telah menyumbangkan 500 tas setiap tahun ke Good World Charity Bank, sebuah organisasi bantuan anak-anak yang dipimpin oleh Venerable Dokmun, kepala kuil Hweomsa. Tetap saja, RM juga berbicara dengan Biksu Dokmun tentang topik seperti pendaftaran. Saat berita itu menyebar, RM melalui Instagram mengungkapkan keterkejutannya. Dia bahkan menambahkan bahwa dia akan pergi ke kuil yang berbeda di masa mendatang, diikuti dengan tagar "Loki must be Loki."
Lain kali, aku akan melakukan kunjungan diam-diam ke kuil yang berbeda, kata RM. Pada catatan yang lebih ringan, RM sebelumnya membagikan pesan tahun baru di papan tulis lainnya dari Jack dan Dick in Heaven. Yang ketiga, 8 momen ikonik dari episode 2 Suchwita, Suga yang harus dilihat semua orang. Suga baru-baru ini merilis episode 2 Suchwita dengan bintang tamu komedian Shin Dong-yeop. Keduanya melakukan percakapan mendalam tentang segala hal mulai dari kecintaan mereka pada alkohol hingga perjalanan karir mereka. Lihat beberapa momen ikoniknya. Yang pertama, alasan rambut panjang Suga. Dengan rambut panjang dan riasannya, kamu tidak akan pernah bisa melihat betapa merahnya dia. Shin Dong-yeop bertanya, apakah telingamu memerah? Suga mengatakan, seluruh tubuhku menjadi merah. Kamu tidak dapat melihat karena aku memakai riasan, tapi tanpanya aku adalah Guan Yu. Shin Dong-yeop mengatakan, itulah sebabnya rambutmu panjang sekali, jadi aku tidak bisa melihat telingamu. Yang kedua, saat dia menyadari kita semua manusia, bahkan dokter, Suga mengatakan, aku juga melakukan pemeriksaan kesehatan setiap tahun dan mereka berkata, kamu harus berhenti minum. Jadi aku bertanya kepada mereka karena penasaran, apa yang kamu lakukan saat pulang kerja? Dan mereka berkata, aku minum. 3. Kata-kata sentimentalnya tentang penggemar yang mendengarkan musik mereka di masa depan. Suga mengatakan, seiring berjalannya waktu, aku tidak berpikir lebih banyak orang akan mendengarkan musikku, tapi tetap saja seseorang akan mendengarkan dan memikirkan kembali masa kecil mereka. 4. Berbagi pengalaman minum pertamanya dengan ayahnya. Suga mengatakan, bagiku juga saat ayahku memberiku bir, itu adalah pertama kalinya bagiku. Dia memberiku segelas makjang karena aku dari Daegu. 5. Mengingat bagaimana artis dan penggemarnya tumbuh bersama. Suga mengatakan, aku sangat menikmati bekerja. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku benci naik panggung. Aku sangat ingin membuat musik selama 30-40 tahun. Para penggemar dan artis menjadi tua bersama. Kupikir itu sangat keren. 6. Suga bertanya tentang masa depannya. Selama bertahun-tahun ada banyak perjuangan serta banyak percakapan. Suga mengatakan, selama 10 tahunku aku berpikir, apakah aku harus terus melakukan ini? Bisakah aku benar-benar melakukan ini? Aku masih belum sampai pada kesimpulan. 7. Ketika Shin Dong-yeop mengungkapkan tidak ada akhir yang sebenarnya, Shin Dong-yeop mengatakan, aku tidak pernah berpikir seperti itu, tetapi aku berharap kamu tidak melakukannya. Aku tidak ingin menyatakan pensiun. Kalau kamu bisa sampai akhir bersama dengan penggemar saja sudah cukup. 8. Saat dia mengatakan ini tentang member BTS. Kami hanya belum pergi ke banyak pertunjukan. Kalau kamu menonton konten kami sendiri, orang-orangnya cukup lucu. Mereka tidak waras, kata Suga. Sangat lucu bahwa bayi mengira anggotanya sangat lucu. Suga mengatakan, Hyun tertua kami pergi ke banyak pertunjukan sebelum dia mendaftar di militer. Hal yang dia katakan kepada kami adalah, orang menganggap kita tidak nyaman. Dia menyebutkan itu, tapi kami tidak seperti itu. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.